Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirdatul Izzah dengan NIM 210641100096. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, asal dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan melaksanakan penugasan Tafaqquh Fiddin tentang teori praktek pembelajaran, yaitu di sini saya akan melaksanakan penugasan dengan tema tajwid, yaitu membaca hukum, nun sukun, dan juga tanwin. Mari kita belajar bersama-sama. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang tajwid, yaitu hukum, nun sukun, dan juga tanwin. Ahkamun nunu sakinah wat tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin ini sering kali kita jumpai dan sering kita lihat ketika kita mengaji. Dan pasti hukum bacaannya itu sangat banyak sekali. Nah, di sini nun sukun dan tanwin ini sangat istimewa sekali bila bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, yaitu ada 4 hukum tajwid. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang hukum bacaannya. Nah, yang pertama adalah idhar. Idhar itu artinya jelas. Nah, di sini ketika kita membacakan nun sukun atau tanwin itu dengan secara jelas. Nah, kapan kita bisa membaca huruf atau membaca bacaan tersebut? Ketika kita bertemu dengan 6 huruf hijaiyah. Kita bisa membaca bacaan idhar ketika kita bertemu dengan 6 huruf hijaiyah, yaitu adalah hamzah, alif atau ha, terus ain dengan ha, dan ghain dengan kha. Nah, ada yang mengatakan idhar itu 6 huruf idhar itu adalah idhar halqi yang keluar dari tenggorokan. Nah, seperti contoh dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu tentang bacaan fa'in aminah ba'dukum ba'da. Nah, hukum bacaan di sini menyatakan bahwa fa'in aminah, dalam bacaan fa'in aminah, nun mati bertemu dengan alif, yaitu disebutkan adalah bacaan idhar, karena di sini dibaca secara jelas, bukan fa'in aminah. Mengapa fa'in aminah itu tidak dibaca secara mendengung atau samar? Karena hukum bacaan fa'in aminah itu adalah hukum idhar, hukum bacaan tajwid yaitu idhar. Jadi dibaca secara jelas, yaitu terang-terangan. Ketika nun mati bertemu dengan alif, nun mati bertemu dengan ha, nun mati bertemu dengan ain, nun mati bertemu dengan ha, ghain dan juga kha. Nah, nun matinya itu juga dibaca secara jelas dan juga tanwin ketika bertemu dengan huruf idhar tersebut harus dibaca dengan jelas begitu. Nah, selanjutnya adalah hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham di sini yaitu meleburnya 2 huruf menjadi 1 huruf atau ada huruf yang sama. Nah, kapan kita bertemu dengan hukum bacaan idgham gitu ya? Baik, hukum idgham ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah hukum idgham bigunnah dan yang kedua adalah hukum idgham bila gunnah. Di sini yang memperbedakan di antara hukum idgham 2 ini adalah cara bacanya. Ketika hukum bacaan idgham bigunnah ini dibaca secara dengung, dan kalau hukum idgham bila gunnah ini tidak tanpa dengung begitu. Nah, ketika kita membaca hukum bacaan idgham bigunnah, ketika kita bertemu dengan 4 huruf yaitu 4 huruf yaitu dalam bacaan yanmu. Dan arti yanmu sendiri itu adalah tumbuh. Jadi hukum bacaannya itu berdengung. Nah, dalam contoh di Quran surat Al-Baqarah, di sini terdapat ada bacaan wa may yaktumha, nun mati bertemu ya. Dalam hukum bacaan nun mati bertemu dengan ya itu disebut dengan hukum bacaan idgham bigunnah, karena di sini hukumnya itu dibaca secara dengung, yaitu wa may yaktumha disamarkan ketika ada huruf yang sama, yaitu wa may yaktumha, bukan wa man yaktumha, salah itu, wa may yaktumha. Nah, selanjutnya ada hukum bacaan baina ahadim mir rusulih. Nah,
ini hukum bacaannya tanwin bertemu dengan mim itu adalah idgham gunnah, yaitu harus berdengung. Seperti bacaan ahadim mir rusulih. Nah, itu dibaca dengung. Selanjutnya, hukum idgham yang kedua adalah idgham bila gunnah, yaitu tanpa mendengung, bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu lam dan ro. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ini terdapat bacaan mir rabbihi, yaitu ro-nya dibaca jelas, yaitu di mana idgham itu meleburkan dua huruf menjadi satu huruf, yakni hukum nun mati dan ro itu dileburkan pada huruf ro, yaitu mir rabbihi, bukan min rabbihi, bukan, yaitu juga tanpa dengung. Nah, selanjutnya adalah hukum bacaan iqlab. Hukum bacaan iqlab ini sangat istimewa karena terdapat hanya satu huruf, yaitu sangat istimewa, yaitu huruf ba. Iqlab adalah mengganti atau membolak balik bunyi bacaan nun sukun atau tanwin menjadi mim bila hukum atau sudahnya ada huruf ba, begitu. Contoh dari hukum bacaan iqlab yaitu ketika membaca iqlab kedua bibir itu menempel dengan lemah, tidak begitu. Seperti contoh dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 19, yaitu dalam hukum bacaan baghiyam bainahum, yaitu tanwin bertemu dengan ba. Di sini membacanya itu secara dengung. Iqlab itu membaca secara dengung, yaitu menggantikan tanwin dengan mim ketika bertemu dengan huruf ba, yaitu baghiyam bainahum. Nah, dalam hukum bacaan tajwid iqlab ini terdapat selisih ulama, yaitu yang benar yang mana itu, ketika apakah menempel di bibir sangat kuat atau hanya merenggangkan sedikit gitu. Seperti bacaan baghiyam bainahum tadi, baghiyam bainahum hanya menempelkan sedikit bibir dengan lemah, bukan baghiyam, bukan seperti itu salah. Kita hanya menempelkan bibir sedikit, baghiyam bainahum. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum bacaan tajwid, yaitu ikhfa. Di sini ikhfa adalah mengucapkan secara samar antara idhar dan gunnah. Nah, subhanallah sekali ya, ulama sangat ingin kita bisa menghafalkan huruf-hurufnya, sehingga ulama menciptakan bait seperti sif dasana kam jada sakhsun qad sama dzum tayyiban zid fi tukun zalim. Huruf ikhfa ini terdapat pada setiap awal bait tersebut tadi, seperti sif dasana sod, fa sif dzal, sana sin, sana kam gitu. Selanjutnya terdapat pada bacaan sif dasana kaf, contohnya isran kama hamaltahu. Isran kama hamaltahu ini tanwin bertemu dengan kaf, yaitu hukumnya adalah ikhfa, yaitu bacanya itu harus berdengung, yaitu isran kama hamaltahu. Selanjutnya terdapat bacaan alal ladzina min qablikum, min qablikum. Nah, ini di sini terdapat hukum bacaan nun sukun dan juga qaf. Nah, hukum bacaan ini berdengung karena di sini ikhfa itu adalah mengucapkan samar antara idhar dan juga gunnah, begitu. Baik teman-teman, cukup sampai di sini untuk video pembelajaran teori dan juga praktek tentang hukum bacaan tajwid. Semoga bermanfaat, dan juga ketika kita mengaji bacaan Al-Quran kita bisa tahu di mana itu hukum bacaan idhar, hukum bacaan idgham, hukum bacaan iqlab, dan juga hukum bacaan ikhfa, agar kita bisa menerapkan dalam ketika kita mengaji bacaan Al-Quran, begitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.